Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu datang kepadanya dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, untuk kebaikan dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Sekarang kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Terus ajar dan tuntun kami ya Tuhan, lewat kebenaran firman yang akan kami dengar. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema pemulihan hati Bapa. Sebuah tema yang mengajak kita untuk memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Maleakhi pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya, aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Inilah perkataan-perkataan Tuhan yang dicatat terakhir kalinya di Perjanjian Lama. Setelah itu, ada kurun waktu kurang lebih 400 tahun sebelum zaman baru berubah. Kalender perhitungan dunia berubah dari BC, Before Christ, sebelum Kristus, di mana penanggalan tahun dihitung mundur. Kemudian setelah kelahiran Kristus, kalender manusia berubah menjadi AD, Anno Domini, the year of the Lord. Perhatikan apa yang Tuhan pesankan kepada umatnya sebelum perkataan-perkataan terakhirnya di kitab Maleakhi dicatat. Pertama-tama dikatakan di Maleakhi pasal 4 ayat yang keempat. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Apa yang Tuhan mulai? Yaitu perkataan ketetapannya kepada bangsa Israel melalui Musa tentang 10 perintah Allah. Itulah juga yang Tuhan ingatkan kepada umatnya. Apabila kita memperhatikan 10 perintah Allah yang dituliskan di 2 loh batu, kita akan menemukan dan dapat mengkategorikan ke-10 perintah Allah menjadi 2 bagian penting, yaitu mengatur hubungan kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada manusia. Hukum pertama sampai keempat itu mengatur hubungan kasih kita kepada Allah kita. Di situ dikatakan, jangan ada Allah lain di hadapanku, jangan menyembah patung, jangan menyebut nama Allahmu dengan sia-sia. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Bukankah semua itu mengatur hubungan cinta kita kepada Allah kita? Lalu ke-6 hukum lainnya itu mengatur hubungan kasih kita terhadap sesama manusia. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, dan lain sebagainya. Inilah rahasia penting sehingga Tuhan Yesus berkata tentang hukum pertama dan terutama, dan hukum kedua yaitu hukum-hukum kasih. Lalu dia tambahkan Matius pasal 22 ayat yang ke-40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kemudian kitab Maleakhi pasal 4 mengakhiri dengan perkataan ini. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Dengan kata lain, tujuan semua itu adalah pemulihan. Pemulihan hati Bapa kepada anak-anaknya. Hal ini juga termaksud hati Bapa Surgawi kepada kita, anak-anaknya. Itulah tujuan utama Perjanjian Baru,
yang didahului dengan kelahiran Kristus dan mati bagi dosa-dosa kita, supaya hubungan Bapa surgawi dan manusia dipulihkan. Hati Bapa yang kudus dan murni dikembalikan kepada kita anak-anaknya, didamaikan dengan perantara Kristus. Haleluya. Sahabatku, kiranya kebenaran firman Tuhan pagi ini tinggal di dalam hati kita dan menuntun setiap langkah hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang baru saja kami dengar, yang kembali mengajar dan menguatkan kami, untuk kami terus bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, yang begitu mengasihi setiap kami. Amin. Jesus loves you, and so do I.